dirinya. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Judul perikop kita hari ini adalah Cintailah Pendidikan. Jemaat Tuhan yang berbahagia, dalam hidup kita sehari-hari, kita mengetahui bahwa tidak ada manusia ini yang sempurna. Namun seringkali orang-orang merasa lebih pintar, lebih mengetahui sesuatu, makalah dibandingkan dengan lawan bicaranya ataupun orang lain. Ada kalanya orang hanya mengetahui sedikit informasi, tetapi sudah seolah-olah dia bisa menyimpulkan dan sudah menilai suatu masalah. Akhirnya inti makalah menjadi bergerak jauh dan seringkali bahwa merugikan orang lain. Sehingga apa yang dinyatakan dalam nats kita Lukas 16 ayat 44 benarlah adanya atau tepat adanya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Sesuai dengan topik minggu ini yang menyatakan cintailah pendidikan, di mana pendidikan itu identik dengan menambah ilmu seseorang. Sesungguhnya pendidikan itu tidak akan pernah berakhir selama kita hidup di dunia ini. Karena di samping adanya pendidikan formal, ada juga pendidikan non-formal. Ilmu dan pengetahuan adalah jendela hati. Kita bisa memandang sesuatu yang justru yang belum kita lihat sebelumnya. Lengkapilah ilmu dengan nilai-nilai etika dan estetika, maka hidup akan terasa kreatif dan tidak monoton. Lengkapi jugalah ilmu pengetahuan itu dengan nilai-nilai religius, supaya apa yang kamu inginkan, apa yang kau kehendaki, mendapat berkat dari Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hai anak-anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 7 dan 8. Jemaat Tuhan, ada kalanya orang sudah merasa melakukan semuanya secara maksimal, namun hasil yang didapatkannya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Lalu mulailah dia mencari kambing hitamnya, menyalahkan keadaan di mana dia berada. Cilakanya, dia juga menyalahkan bendera salib yang disandangnya atau menyalahkan agamanya sendiri. Lama-lama dia juga menyalahkan Tuhan yang tidak memperhatikan dirinya. Padahal bukankah kegagalan dunia, kegagalan itu bagian dari tahan uji? Bukan jugakah pengrajin keramik untuk mendapatkan hasil maksimal dengan nilai estetika dan nilai ekonomis yang tinggi harus memotong-motong, merusak tanah liat itu yang dibentuknya
Dan juga untuk mendapatkan berlian yang indah, haruslah bongkahan itu dipotong-potong dengan irisan yang sangat banyak. Semakin banyak irisannya, semakin berkilaulah berlian itu. Ingatlah apa yang tertulis dalam Psalmen atau Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Sabar, ulet dan bijaklah memaknai keadaan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak sekejap pun kita dilupakannya, apalagi dibiarkan oleh Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Yesaya 5 ayat 21. Seorang guru SD bertanya kepada anak-anak muridnya, siapakah Tuhan itu menurut anak-anak? Lalu murid yang profesi orang tuanya seorang hakim menjawab, Tuhan itu bagaikan seorang hakim, Bu. Karena hari kiamat dialah yang akan jadi hakim agung buat kita menurut ibu saya, katanya. Seorang anak yang orang tuanya dokter menjawab, Tuhan itu bagaikan seorang dokter, Bu. Karena dahulu banyak orang yang disembuhkannya dan orang yang telah meninggal juga bisa dihidupkannya, katanya. Dia menjawab itu karena anak ini rajin sekolah minggu. Ada lagi, anak seorang kaya atau konglomerat menjawab bahwa Tuhan itu kaya raya, Bu. Dia bisa menjamu tamu 7.000 orang dan 5.000 orang dan sisa makanan masih berlimpah-limpah, katanya. Namun yang terakhir, ada seorang anak lain menjawab sambil tertunduk, Tuhan itu bagaikan seorang pemulung, Bu, katanya, karena orang tuanya seorang pemulung. Semua murid-murid di kelas itu serta-merta tertawa, tetapi sang guru dengan arif dan bijaksana minta supaya semuanya diam dan tenang, dan meminta anak itu untuk meneruskan ceritanya. Saya adalah anak jalanan, Bu. Bapak saya yang sekarang memungut saya dari anak jalanan yang kotor. Lalu bapak saya membersihkan saya, memberi saya baju dan tumpangan. Dan hingga kini dia menyekolahkan saya di sekolah ini. Saya tidak bisa membayangkan hidup saya jika bapak saya itu tidak menemukan dan membasuh saya dari kotoran hidup saya itu, Bu, katanya. Demikianlah juga hidup kita ini. Tuhan mau mencari kita yang terhilang. Dengan sabar Tuhan menolong dan membasuh dosa-dosa kita. Bahkan Dia sendiri yang tidak mengenal dosa menjadi dosa untuk menyelamatkan ciptaannya yang paling mulia itu. Dengan cara matinya Tuhan kita di kayu salib. Demikianlah renungan kita untuk hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa.